Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Perman Asyari Saputra. NIM saya 64231501. Kelas 64.1C.05. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup bank dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya. Secara teoritis dikenal dua macam lembaga keuangan, yakni lembaga keuangan dan lembaga keuangan bukan bank. Adapun peranan utama dari kedua lembaga ini relatif sama, yaitu sebagai perantara keuangan antara surplus unit dengan defisit unit. Peranan lembaga terbagi menjadi dua: pengalihan aset dan likuiditas. Pengalihan aset adalah lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk pinjaman kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Penggabungan usaha bank terdapat tiga. Yang pertama merger, yang kedua konsolidasi, yang kedua akuisisi. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap memperhatikan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Yang kedua konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Akuisisi merupakan pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat pengendalian terhadap bank. Dalam hal penggabungan dengan bentuk akuisisi, biasanya dalam nama bank yang diakuisisi tidak berubah dan yang berubah hanyalah kepemilikannya. Sistem lembaga keuangan selain bank terdapat 5. Lembaga pembiayaan yang terdiri atas sewa, guna, usaha, ancap piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. Yang kedua, usaha pengansurasian yang terdiri dari kerugian jiwa, sosial, reasuransi, broker asuransi. Yang ketiga, dana pensiun terbagi atas pemberi kerja dan lembaga keuangan. Yang keempat, penggadaian. Yang kelima, pasar modal yang terdiri dari bursa efek, perusahaan efek, reksadana, lembaga penyimpanan, dan penyelesaian biro administrasi efek. Yang ketiga, sistem lembaga keuangan bukan bank. Terdapat lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal, pasar uang dan pasar valuasi asing, perusahaan reksadana. Pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat, atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak. Sejarah perbankan: pada awalnya sistem barter dipakai sebagai instrumen pembayaran barang atau jasa. Hanya saja terdapat beberapa kendala sistem ini, seperti sulit menemukan orang yang mau menukar barang atau jasa yang sesuai selera. Dalam perkembangan perbankan, sejarah mencatat asal mula perbankan terjadi pada zaman kerajaan di daratan Eropa, lalu berkembang ke Asia Barat yang dibawa oleh para pedagang selanjutnya ke benua Asia, Afrika, dan Amerika. Kegiatan operasional bank kemudian berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang atau sekarang disebut sebagai kegiatan simpanan, lalu bertambah lagi menjadi kegiatan pinjaman uang. Perkembangan perbankan di Indonesia, Indonesia tidak terlepas dari era zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat banyak bank yang memegang peranan penting dalam pemerintah Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, mulailah tumbuh beberapa bank di Indonesia, baik dari segi kuantitas dan kualitas. Pelayanan beberapa bank milik Belanda dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia. Jenis-jenis bank: yang pertama, dilihat dari fungsinya, dilihat dari kepemilikannya, dilihat dari segi status, dan dilihat dari segi cara penentuan harga. Dilihat dari fungsinya menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992.
dan ditegaskan dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998. Jenis perbankan terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dilihat dari kepemilikannya, mempunyai 5 macam, yaitu bank milik pemerintah, bank milik swasta, bank milik koperasi, bank milik umum, dan bank milik campuran. Dilihat dari segi status, terdapat 2, yaitu bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, traveler, pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan transaksi lain. Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Dilihat dari segi cara penutupan harga, terdapat 2, bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah. Sekian dari penjelasan materi saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya ingin bertanya, Oke. apa sih yang membedakan antara rekening tabungan dengan rekening giro? Jadi perbedaan antara rekening tabungan dan rekening giro terletak pada tujuan dan penggunaannya. Tujuan rekening tabungan digunakan untuk menabung dan mengumpulkan dana, biasanya memberikan bunga lebih tinggi daripada rekening giro. Rekening giro tujuannya digunakan untuk transaksi sehari-hari seperti pembayaran tagihan, transfer, dan penarikan tunai. Rekening tabungan bunganya pada umumnya memberikan bunga pada saldo yang tersimpan. Bunga rekening giro biasanya tidak memberikan bunga atau memberikan bunga yang rendah. Keterbatasan transaksi pada rekening tabungan mungkin memiliki keterbatasan dalam jumlah penarikan atau transfer yang dapat dilakukan. Yang kedua, rekening keterbatasan transaksi rekening giro dapat digunakan secara lebih fleksibel untuk transaksi harian tanpa batasan khusus. Yang keempat, biaya rekening tabungan umumnya memiliki biaya transaksi yang lebih rendah atau bahkan bebas biaya. Rekening giro biayanya mungkin memiliki biaya transaksi dalam atau biaya bulanan, tetapi biasanya lebih fleksibel dalam hal saldo minimum. Apakah saya boleh bertanya lagi? Oke. Bagaimana sih cara mengajukan pinjaman di bank dan apa syarat-syaratnya? Cara mengajukan pinjaman di bank melibatkan beberapa langkah. Langkah-langkah yang umum, yang pertama pilih jenis pinjaman, yang kedua pilih bank, yang ketiga siapkan dokumen, yang keempat ajukan aplikasi, yang kelima verifikasi dan evaluasi. Dan syarat umumnya terdapat yang pertama identitas, yang kedua bukti pendapatan, yang ketiga rekening bank, yang keempat usia, yang kelima catatan kredit, yang keenam dokumen jaminan, yang ketujuh lainnya seperti dokumen tambahan yang mungkin diminta oleh bank. Sekian dari apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Sekian dari presentasi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih yang sudah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.